Hurairah radhiyallahu an, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza waqa'a dzubab fi syarabin aw fi syarabi ahadikum falyaghmishu. Manakala ada lalat berada di minuman kita, mencelok atau hinggap di minuman kita, baginda Rasul mengatakan falyaghmishu, hendaknya sekalian dimasukkan atau dicelupkan di dalam air minum kita. Karena apa? Fa inna fi ahadi janahi da'an wa fil akhari shifaan. Karena salah satu daripada sayapnya lalat itu mengandung penyakit, yang sisi yang lain sayap daripada lalat itu mengandung obat. Akhrajahu Bukhari wa Abu Dawud wa zad wa inna yattaqi bi janahil ladzi fi da. Dalam riwayat yang lain dengan redaksi sesungguhnya Allah menjaga salah satu daripada sayapnya lalat sebagai obat. Nah, ini menjadi pelajaran yang luar biasa yang bisa kita ambil hikmahnya. Apa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa sampai segitunya mengerti daripada yang ada pada diri lalat, makhluk yang kecil. Sekali lagi, masih belum ditemukannya kaca pembesar. Ini menunjukkan bahwa apa yang disampaikan Nabi sebagai ketentuan hukum adalah berangkat dari wahyu Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang disampaikan oleh baginda Rasul ini bukan dari nafsunya atau dari seleranya, tetapi berangkat dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha mengetahui tentang kebaikan-kebaikan. Lalu kenapa kemudian yang menjadi pijakan itu adalah sebuah lalat? Menjadi perhatian baginda Rasul. Di saat yang lain banyak hewan-hewan besar, karena kita manusia kadang-kadang itu lebih terpana kepada sesuatu yang kelihatannya bombastis, besar gitu untuk memberi mengambil hikmah di balik itu semua. Tetapi ini tidak. Allah mengambil hikmah atau baginda Rasul menampilkan sebuah pengajaran dengan hewan yang kecil. Maka kemudian ada dalam surat Al-Baqarah itu innallaha lastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqa famal ladzina amanu fa'alamuna annal haqqu min rabbihim wa amal ladzina kafaru fayaquluna hadza min rabbihim ila akhir. Allah memberikan contoh tentang bagaimana hewan sekecil itu menjadi perumpamaan tentang kemahagungan Allah. Sebab boleh jadi manusia itu kadang-kadang yang besar dia bisa buat, tapi begitu membuat yang kecil, miniatur kecil, dia kesulitan. Mungkin yang kecil itu lebih jelimet, lebih rumit. Karena itu Allah ketika menantang kepada orang-orang tentang petunjuk kemahabesaran Allah, kadang ditantang dengan sesuatu yang kecil. Bahasa sederhananya, kenapa sih kamu nggak mau beribadah, menyembah kepadaku? Kalau kamu masih tetap angel, boten sakit estu nyembah kemarang Allah, ayo coba bikin aja sesuatu yang kecil. Kalau bisa silakan. Termasuk yang menjadi perhatian Allah adalah penciptaan lalat. Ini kita belum berbicara konteks hadis yang terkait hukum lalat itu sendiri. Coba bisa nggak bikin lalat?
Allah menantang itu di dalam surat Al-Hajj. Ya ayyuhan nasu duriba matsalun fastami'u la innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dzubaban. Allah menantang kaum kafir yang tidak mau enggan menyembah pada Allah dengan menantang, memperumpamakan, ayo kalau kamu yang bener gak nyembah aku, ayo coba bikin itu lalat. Satu, ya, sesuatu yang besar biasanya lebih kaku. Tapi sisi yang lain, manusia kesulitan bikin miniaturnya. Misalnya bikin mobil, bikin kendaraan sepeda motor pas dengan posisi manusia yang gede, bisa dia berjalan. Tapi adakah bisa bikin yang lebih kecil daripada itu? Sebesar lalat lah, misal bikin sepeda motor sebesar lalat. Sakit mau mboten kira-kira? Mboten sah? Jelas kesulitan. Maka disitulah kelemahan selain daripada Allah. Sisi yang lain, kita dengan barang yang kecil sekalipun kita menemukan hikmah yang luar biasa. Salah satunya dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW seputar organ tubuh lalat yang mempunyai dua sayap itu. Dimana ketika sayap hinggap di atas air yang tidak kita minum, siapa yang ngasih tahu kalau lalat itu punya dua sayap? Sayap yang kanannya mengandung obat, ya, sebagai penangkal dari racun yang dibawa oleh sayap yang kiri. Kalau tidak karena Allah yang memberikan wahyu kepada baginda Rasulullah. Jadi lek wonten laler njenengan celumplungaken sisa. Apa yang bisa kita ambil di situ, bahwa lalat itu halal, tidak najis, tetapi tidak untuk dimakan. Gitu. Ono jenenge sinten biasanya Ustaz, sate lalat misalnya, ya bukan sate yang dari lalat ngoten ya, sate yang dianggap kecil-kecil kayak lalat, tetap dari kambing gitu ya. Berarti lalat itu hewan yang luar biasa. Bahkan kehebatan lalat itu kemudian menjadi tantangan Allah kepada kaum yang nggak menyembah kepada Allah. Lalat itu punya penetrasi yang canggih luar biasa. Ya, dia bisa kayak pesawat. Itu lebih itu pergerakannya itu lebih canggih. Enggak sulit kan di nyobengin, katin nepuk lalat itu sulit. Daya aerodinamikanya atau apa ini ngarani le corong niku dinamika dunia perdigantaraan. Itu canggih. Makhluk kecil-kecil itu. Muternya juga luar biasa, lebih dahsyat dari pesawat secanggih apapun itu lalat. Dan sisi yang lain lalat itu matanya tajam dan pergerakannya mungkin hari ini dia bisa mencelok di sini. Ya, dalam hitungan berapa menit atau seberapa jam dia bisa mampu menjangkau terbang sampai 10 km. Itu kehebatan lalat. Otaknya meskipun kecil, cerdas lalat itu. Cerdas. Dan bahkan pergerakan sayapnya itu per detik. Berarti menunjukkan strong kekuatan lalat itu ya. Pergerakannya itu dalam tempo per detik itu 200 sampai 400 pergerakannya lalat. Dan memang kenapa kemudian lalat ini banyak racun dan sekaligus kita diperintah oleh Kanjeng Nabi untuk dicelupkan karena ada penetralisir racun yang dibawa oleh lalat yang ada di sayap yang kirinya. Sebab lalat ini membawa kuman sekitar kurang lebih 500 kuman yang dibawa oleh lalat. Tetapi itu tadi makhluk Allah ini wa ma khalaqta hadza batila, tidak ada yang tercipta di dunia ini sia-sia
Allah memberikan solusi. Mungkin kita yakin juga tentang corona ini. Kemudian corona ada sebagai kuman, sebagai virus, mungkin nanti ternyata ya dari kuman dari corona itu pula mungkin nanti akan ada vaksinnya. Kadang-kadang Allah itu membuat segala sesuatunya yang dia mendatangkan malapetaka tetapi juga mendapatkan maslahah dari situ. Inilah keluar biasaan daripada lalat. Kemudian sisi yang lain, keluar biasa lalat itu mempunyai jantung ya, yang luar biasa stabil. Yang satu jantungnya pun juga untuk menggerakkan sayapnya hingga dia bisa kuat, tadi per detik bisa sampai 200-400 pergerakan. Subhanallah. Oleh karena itu sekali lagi sebagai ilmu nggih panjenengan mungkin tombo anu mawon tombo laler artinya nggih. Tetapi filosofinya begini. Jadilah mata kita jangan mata lalat. Tapi mata lebah. Apa bedanya Ustaz? Kalau mata lebah itu melihat segala sesuatunya selalu yang dia pilih adalah yang indah. Dia nggak asal mencelok, nggak asal hinggap gitu ya. Ketika dia hinggap di tempat yang paling indah. Dan di dalam dia hinggap pun tidak merusak. Lah kalau dalam hadis jadilah orang mukmin kan nihlah, mukmin laksana lebah. Ketika dia hinggap tidak merusak, tetapi malah membawa manfaat menyebar sari pati bunga itu ke tempat yang lain, gak tumbuh lagi yang lain. Dan juga yang dikeluarkan daripada lebah adalah kemanfaatan berupa madu. Beda dengan lalat, di tempat seindah apapun, di istana sekalipun, dia milihnya tetap di tempat yang kotor. Maka filosofi sebagai orang mukmin, jadilah lebah, jangan jadi lalat. Karena lalat tidak pernah menempatkan dirinya pada kebaikan. Tentunya di situ kemudian ada dampak yang dia bawa, yaitu penyakit. Tetapi sekali lagi Allah tidak membiarkan makhluknya menjadi biang kerok malapetaka, termasuk anjing yang kita bahas kemarin. Tetapi Allah pun di situ ciptaannya tetap memberikan manfaat. Nah, ini sekali lagi dijelaskan di dalam syarahnya. Ini semua berkat daripada mukjizat yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah. Tetapi bagaimana hukum membunuh lalat kan gitu ya. Kemudian balik kalau hukumnya boleh kita membunuh lalat dengan bertendensi kepada hadis itu. Jawazu qatli dzubab idza saqata bi syarab aw ta'am bi khamsihi 'ala al-janahi tsani alladhi fi shifa. Ati panjenengan mateni nyamuk ngoten niki ya. Ketika tidur sampai kemudian kita sediakan obat nyamuk dan sebagainya itu diperkenankan. Karena memang mengganggu. Kemudian yang kedua, hikmah di balik itu semua adalah bahwa ketika lalat itu kemudian kita tenggelamkan sekalian di dalam air yang menjadi obat hingga kemudian lalat itu mati, ini menunjukkan bahwa air itu boleh dikonsumsi, bahwa air yang kejatuhan lalat tidak menjadi air yang najis, boleh kita makan.